Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burong dalam mitologi Aceh merupakan arwah perempuan yang meninggal dalam kondisi hamil, dan ada juga yang meninggal karena melahirkan. Burong dalam khasanah perhantuan Indonesia dikenal sebagai kuntilanak, merupakan bagian dari peradaban Aceh masa lampau. Banyak cerita-cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang gangguan burong terhadap perempuan yang sedang hamil tua. Tapi sebelum masuk ke cerita, Channel Horor mengucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah support subscribe-nya. Terima kasih banyak buat sahabat-sahabat Channel Horor yang sudah like juga, yang sudah komen, terus share juga. Terima kasih banyak. Terus yang mau share cerita seramnya, horornya, silahkan kirim ke Instagram Channel Horor ataupun email Channel Horor, mau itu format audio ataupun tulisan. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya biar nanti ada cerita-cerita horor atau seram dari Channel Horor, sahabat-sahabat Channel Horor akan menerima langsung notifikasinya. Kita masuk lagi ke dalam cerita. Seperti yang pernah diceritakan secara terbatas, peristiwa yang menimpa Yus pada tahun 1950-an di sebuah dusun di pedalaman Aceh Utara. Yus yang kala itu sedang hamil tua, mengandung anak pertama dari pernikahannya dengan Nas, tetangga yang membuatnya jatuh hati. Nas merupakan pria muda yang gemar memancing di sungai bila malam hari tiba. Sekitar pukul 10 malam, Nas pamit kepada Yus, sang suami hendak memancing di sungai. Menurut feelingnya, malam itu dia akan mendapatkan ikan keroling, ikan jurung yang sangat digemari oleh istrinya tercinta. Yus yang tak kuasa melarang, meskipun sejak maghrib dia sudah agak kurang enak badan, bahkan berkali-kali bulu kuduknya berdiri. Sekitar pukul 1 dini hari, lolongan anjing kampung terdengar begitu menyeramkan. Anjing-anjing itu seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Burung-burung hantu yang membangun sarang tidak jauh dari rumah mungil Yus pun juga bersahut-sahutan bersuara di atas dahan-dahan kayu di gelap gulitanya malam. Seakan-akan saling mengabarkan bila sesuatu yang sangat menakutkan sedang menuju hunian sederhana di tengah kebun pinang. Rintik hujan yang mulai turun menerpa atap daun kelapa yang menjadi bumbung rumah pasangan muda itu. Angin malam berembus agak kencang malam itu, menerobos celah dinding yang dipasang tidak rapat, menggerakkan gordeng tua dan menyibak kalender tahun berjalan yang penuh iklan micin dengan bintangnya pelawak Bagio. Yus yang sedang berbaring di depan kayu tanpa kasur, tiba-tiba ingin buang air kecil. Sembari memegangi perut puncitnya yang tinggal menunggu hari, ia bangkit dengan sangat susah payah. Ia menyesali mengapa tidak melarang suaminya pergi malam ini. Tapi karena alasan ikan jurung, Yus mengalah. Padahal hampir setiap malam Nas pergi memancing ke sungai. Lalu ia menyapu rambut sebahu yang menutup wajahnya dan langkah gontai melangkah ke dapur. Saat menyibak gordeng pintu kamar, Yus kaget. Seorang perempuan yang tidak ia kenal berdiri di depan pintu. Perempuan itu berdiri tanpa suara, wajahnya dingin, tidak menunjukkan ekspresi apapun. "Burong!" pekik Yus. Tiba-tiba angin sangat kencang berembus di dalam rumah kecil itu. Yus yang dilanda ketakutan yang sudah mencapai ubun-ubun hanya dapat membaca ayat-ayat kursi. Namun, burong yang ada di dalam rumahnya malam itu sepertinya telah khatam ayat kursi. Meski berulang-ulang Yus membacanya dengan suara nyaring dan melengking, perempuan asing yang memakai pakaian seloyor tak juga hilang seperti di film-film hantu. Tamu tak diundang tersebut hanya tersenyum, seolah mengejek bahwa apa yang dibaca Yus tak ada gunanya. Yus semakin ketakutan. Dia berlari ke dalam kamar. Tamu tak diundang itu melangkah menyusul Yus. Tiba-tiba di dalam kamar, wajah burong itu berubah mengerikan. Yus histeris. Ia meraih
kitab suci Al-Quran yang ditaruh di dekat jendela. Ia langsung menunjukkan kitab suci itu ke arah burung tersebut. Seperti di sinema misteri yang diputar di televisi, begitu melihat kitab suci Al-Quran, hantu itu ketakutan. Dan tanpa sempat mengucapkan sepatah kata pun, burung itu segera melarikan diri melalui lubang jendela. Setelah burung itu pergi, Yus baru menyadari bahwa sejak tadi dia telah terkencing-kencing karena ketakutan. Namun, karena takut arwah itu akan kembali lagi, ia memilih kencing lagi di celana dan berbaring di lantai sembari menunggu suaminya pulang. Nas pulang setelah subuh. Begitu suaminya membuka pintu, Yus langsung bangkit dari lantai, menyongsong dan memeluk sembari menangis keras-kerasnya. Hantu yang mendatangi Yus malam itu tidak bernama, tak jelas asal-usulnya. Mungkin kuntilanak usil yang datang bisa kapan saja sembari mencari untung dan mengandalkan baju jinas dan pengaruhnya. Dalam kebudayaan Aceh, burung sama dengan kuntilanak di dalam kebudayaan Melayu. Kalau di Jawa hantu berupa disebut sundel bolong, biasanya berasal dari perempuan yang meninggal karena melahirkan, ataupun perempuan yang dibunuh karena mengandung anak hasil hubungan gelap atau hubungan di luar nikah dengan lelaki yang dicintai. Di Aceh terdapat beberapa nama burung legendaris yang pernah mendominasi cerita-cerita rakyat Aceh. Kisah-kisah burung-burung itu diceritakan oleh orang lebih tua kepada yang lebih muda ketika ada waktu senggang. Siapa saja burung-burung legendaris di Aceh? Nah, ini jurnal horor akan mengulas 4 burung legendaris yang pernah menghiasi cerita-cerita seram di Aceh. Yang ke-1 adalah burung Halimah Jurang Senapet. Sejarahnya, burung ini diceruk Senapet, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar. Sejak zaman dulu beredar cerita tentang penampakan hantu perempuan yang sering menumpang kendaraan yang sedang melintas. Sejumlah peristiwa kecelakaan lalu lintas dikait-kaitkan dengan penampakan hantu Halimah. Narasi tentang hantu Halimah merupakan yang terbaru dalam kisah-kisah perhantuan di Aceh. Dalam kisahnya, Halimah diruda paksa oleh sejumlah pemuda di kawasan Lembah Selawah. Setelah diruda paksa, Halimah dibunuh, kemudian jasadnya dikuburkan ala kadarnya di hutan dekat sungai kecil di Senapet. Halimah kemudian bangkit dari kubur dan mulai melakukan balas dendam. Satu persatu pria yang pernah meruda paksanya dihabisi dengan cara dihantui. Yang kedua, ada burung Pocut Siti. Tentang keberadaan burung yang bernama Pocut Siti atau Tuan Siti disebutkan dalam buku burung suatu analisis historis, fenomenologis, dan hubungannya dengan animisme, dinamisme, dan Hinduisme dalam masyarakat Aceh yang ditulis oleh Dr. Anas Hussein Ismail dan diterbitkan tahun 1990 oleh penerbit Erlangga. Di dalam buku tersebut dituliskan tentang keberadaan sebuah pusara yang dikenal dengan pusara burung Pocut Siti di Kampung Lambada, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Pusara tersebut amat ditakuti oleh warga di bekas wilayah mukim Tungkops tersebut. Dalam kisah itu disampaikan bahwa Pocut Siti melakukan hubungan di luar nikah dengan kekasihnya hingga dia hamil. Karena tahu risiko yang akan diterima bila kehamilan itu diketahui oleh keluarga keduanya, sang kekasih mengajak Pocut Siti bersembunyi di suatu tempat yang agak jauh dari pemukiman. Suatu hari, ketika kehamilannya semakin membesar, mereka melakukan bersampan-sampan di sungai. Sang kekasih yang panik karena gelisah bahwa aib mereka cepat atau lambat akan terbongkar, dengan teganya menenggelamkan Pocut Siti ke dalam sungai hingga Pocut Siti ini meninggal. Setelah bangkit dari kematian, ia menuntut balas. Kekasihnya ditemukan mati dalam keadaan tercekik. Selanjutnya, arwah Pocut Siti seringkali bergentayangan.
mendatangi rumah-rumah yang ada perempuan hamil. Ia kerap memasuki badan perempuan hamil. Bila ia berhasil menyusup, Pocut Siti akan meminta disediakan gulai kambing bule 1000, gulai atau gulai kambing bulu 1000. Bila hidangan itu telah dimakan oleh perempuan yang surup arwah Pocut Siti akan pamit dengan dibantu bacaan mantra oleh saman maupun dukun. Dan yang ketiga ada burong Nek Rabi Tanjong. Nek Rabi Tanjong, kisah burong arwah Nek Rabi Tanjong atau Serabi Tanjong sangat terkenal di Gampong yang berjarak 4 km dari Banda Aceh. Kisah ini terjadi ketika masih berfungsinya stasiun kereta api Aceh ASS, stasiun kecil pertama ke arah timur. Burung ini berasal dari roh seorang gadis yang sangat cantik. Nama gadis itu bernama Rabiah dan dia hidup dalam pingitan. Namun, diam-diam Rabiah mengadakan hubungan dengan seorang pemuda. Dalam pergaulan mereka, akhirnya mereka terjerumus dalam hubungan di luar nikah yang menyebabkan Rabiah mengandung. Demi menutup aib tersebut, mereka hijrah ke Aceh Barat. Mereka menyusuri Krueng Aceh. Ternyata pria pujaan hatinya memiliki niat buruk. Dalam perjalanan, Rabiah dan teganya ditenggelamkan ke dalam Krueng Aceh hingga ia meninggal. Setelah menghabisi Rabiah, si pria melanjutkan perjalanan. Mayat dari Rabiah kemudian hanyut yang tersangkut di sekitar Lambuk atau Brawi. Jasadnya dibawa pulang ke kampung halamannya. Rohnya kemudian bangkit tueng bila, yaitu menuntut balas. Siapa saja perempuan hamil yang disurup oleh arwah Rabi Tanjong, maka selalu ingin makan sayur daun kelor dan telur asin atau boh itek cuek. Nah, yang terakhir yaitu burung tujuh. Burung yang ini merupakan sebuah pasukan dengan jumlah 7 hantu yang semuanya telah meninggal setelah melahirkan. Mereka bergentayangan ke sana kemari menyambangi setiap rumah yang ada perempuan hamilnya. Sebagai dalam kesatuan, burung tujuh jarang sekali meminta makanan. Mungkin ya karena jumlah mereka yang terlalu banyak sehingga tak sempat bermusyawarah makanan apa atau makanan mana yang ingin disantap. Tugas mereka hanya berkeliaran, menebar ketakutan, dan kemudian kembali ke pusara menjelang subuh. Nah, itu cerita singkat dari jurnal horor tentang burung makhluk mitologi dari Aceh. Semoga bisa diambil yang baiknya, yang jeleknya silakan buang jauh-jauh. Dan terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah support subscribe-nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya biar nanti setiap ada cerita terbaru dari jurnal horor akan langsung mendapat notifikasinya. Terima kasih juga yang sudah like, comment, dan share juga. Dan kita benar-benar berdampingan sama mereka yang tak kasat mata. Dan masih banyak hal di luar nalar yang mungkin belum bisa dipecahkan secara logika. Sampai ketemu lagi di jurnal horor dengan cerita-cerita seram dan horor lainnya. Salam horor.